Coba di sini ada yang punya kapak doang? Enggak ada. Kira-kira kalau punya kapak doang gimana? Ribet. Saudara di sini punya HP enggak? Kira-kira kan dipertanggungjawabkan nggak HP nih? Pasti. Dari mana kita mendapatkan uang untuk membeli HP-nya, halal atau haram. Terus HP-nya sudah jadi milik kita. Setiap hari, ini HP digunakan untuk apa? Seharian, besoknya setiap hari dipertanyakan. Kamu gunakan untuk HP-nya. Kamu beli pulsa sekian puluh ribu. Dihabiskan untuk apa? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu browsing? Apa yang kamu cari? Setiap hari akan dipertanyakan. Itu baru HP. Belum kalau saudara punya rumah, punya mobil, terus punya apa lagi? Bahkan saudara punya kardus, punya apapun yang di dalam rumah, yang gak dipakai, disimpan, dikumpulin, itu akan jadi beban ketika saudara meninggal. Karena apa? Akan dipertanyakan. Akan menjadi beban. Semakin banyak barang-barang yang saudara kumpulkan dalam rumah, apalagi nggak berfungsi, nggak dipakai, semakin rungsep pikiran saudara sebenarnya. Jadi saudara ngumpulin barang-barang itu sebenarnya dari rasa takut suatu saat nanti nggak punya ini, nggak punya itu. Sehingga saudara kumpulin semua dalam rumah. Ntar kalau butuh ini nanti ada ini, butuh ini seakan-akan seperti Doraemon nanti. Jadi punya kantong ajaib, butuh apa langsung keluar, butuh apa keluar. Ya kan? Kan seperti itu. Padahal jangankan barang di luar tubuh kita. Sekarang panca indera di dalam tubuh kita itu juga akan dihisap. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Saudara punya mata enggak? Punya hati enggak? Punya telinga enggak? Itu digunakan untuk apa? Bahkan di dalam Quran tersebut diterangkan, hanya karena tidak dipergunakannya hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, matanya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ancamannya apa? Neraka. Apalagi barang di luar jasad saudara yang saudara kumpulkan, yang saudara merasa memiliki hal itu. Saudara akan dihisap. Itu akan menjadi beban. Maka Rasulullah juga pernah menyampaikan, berlakulah seperti musafir. Kita itu seperti musafir. Kalau seandainya perjalanan kita masih jauh, kira-kira apa yang akan kita bawa kalau kita tuh jalan kaki? Apa yang mau dibawa? Yang penting-penting aja atau semua abrak-abrak itu dibawa semua? Saudara mau naik gunung, manjat gunung, ini kan perjalanan mendaki lagi sukar. Kata dalam Quran juga terangkan seperti itu, surat Al-Balad ya kan. Mendaki lagi sukar, saudara berjalan kaki. Jalan kaki aja sudah susah payah. Seandainya saudara membawa beban yang begitu banyak di punggung saudara, kira-kira semakin memberatkan saudara dalam berjalan atau meringankan saudara dalam mendaki? Memberatkan. Saudara sedikit-sedikit kumpulin di dalam rumah, sedikit-sedikit kumpulin dalam rumah, punya alat ini kumpulin dalam rumah, saya nggak butuh punya ini, beli lagi, beli alat lagi, beli alat lagi, beli alat lagi, sampai akhirnya penuh. Rasa memiliki tumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi banyak, sehingga saudara yang seharusnya nggak punya beban, akhirnya saudara merasa terbebani. Karena apa? Rasa memiliki terhadap dunia semakin besar. Rasa memiliki itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Apa yang saudara miliki akan dipertanggungjawabkan dan dihisap sekecil apapun. Karena hisap di padang mahsyar nanti itu enggak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar. Saudara punya anak, saudara didik enggak anak saudara? Saudara punya istri, saudara didik enggak istri saudara? Saudara sebagai imam, sebagai pemimpin, bagaimana mensikapi, bagaimana mendidik, memimpin mereka, anak dan istri saudara? Itu juga akan dipertanggungjawabkan.
semakin besar rasa kepemilikan terhadap dunia ini, itu semakin berat, dan semakin berat saudara suatu saat ketika meninggalkan dunia ini.